Nah, setelah kemudian pemecatan Abang yang setelah menjelang pelantikan pemilu, Bang ya. Ya. Ini suratnya bisa diceritakan nggak, Bang? Suratnya dikirim atau seperti apa kemarin itu? Suratnya ada datang lewat L300, ada yang pakai Vespa. Nah, Tidak ada surat resmi apa dari Tiki dari Jakarta, tidak ada. Sementara yang kita tahu Pak Irwandi di dalam di kota. dalam penjara di Jakarta. Hmm. Makanya ini ada permainan-permainan dan kepentingan-kepentingan orang lain untuk menghancurkan PNA itu sendiri. Hmm. Mereka kan bisa juga mengatas nama Pak Irwandi, karena kita tidak bisa komunikasi dengan Pak Irwandi. Berarti ketika surat itu datang, Bang, baik surat pemecatan sebagai dari jabatan, kemudian surat kedua pemecatan sebagai anggota partai, Ya. orang Abang pernah tidak berupaya untuk menghubungi Pak Irwandi atau datang ke rutan? Pernah dengan orang-orang yang bisa kita hubungi, tetapi Pak Irwandinya tidak mau komunikasi. Oh gitu. Ya, ada juga kawan-kawan yang bisa komunikasi. Jawabnya cuma satu, oh, benar itu surat saya, benar itu surat saya. Karena kita akui Pak Irwandi waktu di rutan dia kan tidak semua orang bisa menjenguk dia. Ketika masukan-masukan orang yang selalu menjenguk dia kan dianggap dia itu yang benar. Pak Irwandi sendiri kan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di Aceh pasca pileg. Apa kontribusi kita kawan-kawan semua yang di Aceh untuk membesarkan PNA ini, untuk membesarkan nama dia? Dia kan tidak tahu. Yang dia tahu adalah ada Sayuti Abu Bakar yang domisili di Jakarta. Kan dia yang tiap hari bisa datang sebagai pengacara, memberi informasi-informasi. Sementara Sayuti sendiri tidak ada koordinasi dengan kita. Ketika kawan-kawan menanyakan kepada dia, ini kenapa ini terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi segmen-segmen dia di media kan jelas. Mahkamah Partai merekomendasi ini sudah sah, ini sudah sah. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Bang, walaupun memang Abang mengaku memang tidak ada persoalan apapun antara Abang dengan Pak Irwandi, tapi sebenarnya bisa nggak diungkapkan ke saudara lu yang mungkin menonton, apa sebenarnya mungkin jauh sebelum Pak Irwandi ditangkap ataupun ketika Pak Irwandi sudah di sana, mungkin ada sesuatu yang terjadi di tubuh PNA, Bang? Saya rasa tidak ada. Kisruh saya pernah mundur kemarin. Pernah mundur kemarin bukan kisruh dengan Pak Irwandi. Karena kemarin hasil rapat di DPW Biren, mereka menginginkan saya maju kembali kemarin di periode ketiga. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya ditugaskan sebagai ketua harian sekarang untuk mengkoordinir seluruh kabupaten kota. Jadi ketika saya maju, nanti ada masalah-masalah kekalahan di daerah lain, dianggap saya yang bersalah. Kenapa Irwandi perintahkan saya yang menghandlekan organisasi ini? Itu saya tidak mau. Katanya kalau Bang Tiong tidak mau, ya kami di Biren juga tidak akan maju. Tidak ada orang yang mau maju. Bang Tiong bantu kami maju ya. Kalau saya maju sebagai anggota DPR, saya mundur dari ketua harian, setuju enggak? Bukan saya mundur dari PENA, saya mundur dari ketua harian untuk mencalonkan diri. Makanya surat pengunduran diri saya tidak pernah buat surat itu. Yang buat adalah DPW PNA Biren. Oh gitu. Nah, yang datang ke rumah saya ada ketua, ada sekjen, ada ketua Bapilu, ada sekretari yang dari Biren. Secara prinsip, Bang, antara Abang dengan Pak Irwandi mungkin nostalgia lama sampai sebelum beliau ditangkap dengan kasus dugaan. Bagaimana, Bang? Secara emosional. Saya salut sama beliau sebenarnya dari periode 2006-2012. Makanya saya bersedia jadi ketua tim pemenang dia 2017. Biar ada riak-riak kecil antara pribadi kami, secara umumnya saya salut. Kenapa? Salut kepada beliau. Pertama di periode yang lama 2000, banyak gagasan-gagasan dia seperti JKA untuk biaya anak yatim yang tidak ada di daerah lain. Jadi dia penggagas itu semua. Makanya dia punya ide-ide cemerlang yang kadang-kadang ditantang, akhirnya orang mengakui, oh ide itu bagus. Kelebihan dia harus kita akui. Cuma kekurangan dia juga kadang-kadang dia temperamen, dia mendengar sebelum memastikan apa itu benar dan salah, dia langsung memvonis. Langsung ambil sikap. Nggak apa-apa, Bang, kalau mau diangkat telepon, karena kita santai nih. Kalau mau diangkat telepon juga nggak apa-apa. Oke, kemudian Bang, dia langsung Pak Irwandi ini orangnya ngambil langsung sikap berarti, Bang, ya? Langsung tanpa sikap. ada
musyawarah bisa dibilang. Sebenarnya saya kan bisa ditelepon, kenapa orang lain bisa saya tidak bisa? Nomor saya kan mulai daripada pileg kemarin kan tidak pernah tukar. Dia kan pernah komunikasi dengan saya nomor ini. Artinya kalau ada sesuatu beliau bisa calling abang dulu. Bisa. Iya. Berarti memang sebenarnya tidak ada persoalan apapun sebenarnya bang. Nggak ada. Tapi ada yang bilang nih secara politik abang coba memperluas jaringan PNA nih bang. Lebih dekat dengan apa istilahnya yang di luar PNA, mungkin apa istilahnya oposisi ataupun apa, bukan? Enggak juga ke situ. Karena kan Bang Tiong ini terkenal dengan yang suka silaturahmi nih. Ada partai lawan ya dalam tanda kutip ya. Mungkin dekat juga. Mungkin apakah hal itu yang kemudian memicu? Enggak juga. Enggak Ini kan kitanya orang politik. Orang politik sebenarnya tidak ada teman dan musuh yang abadi. Tidak ada itu. Katanya ini musuh partai ini musuh partai ini, tidak ada. Hari ini kadang kita beda pandangan dengan mereka. Besok kadang-kadang kita sama pandangan dengan mereka. Ini tergantung pandangan juga kepentingan partai itu sendiri. Saya hanya menginginkan partai PNA juga besar, bisa bersanding dan berganding dengan partai lain. Nah, bukan bersaing. Kita tidak ingin bersaing dengan membesarkan kita, menghancurkan orang lain. Saya juga tidak sepakat. Artinya untuk membuat Aceh yang lebih ini harus bersama gitu bang. Harus bersama. Nah bukannya bang dulu seingat kami Pak Irwandi itu ingin mungkin dekat ya, hampir beliau ditangkap sama KPK tuh beliau pernah menyampaikan sesuatu bahwa beliau ingin menguatkan semua partai lokal Aceh bang. Itu pernah disampaikan nggak gagasan itu kepada partai di PNA sendiri? Pernah. Bahkan ketika kami buat koalisi dengan partai Aceh juga saya koordinasi dengan beliau. Saya koordinasi. Setuju bang? Setuju. Saya bilang ini melanjutkan perjuangan Pak Irwandi yang tertunda. Karena Pak Irwandi ada niat untuk mempersatukan partai lokal, saya melanjutkan perjuangan yang tertunda karena beliau tersandung kasus. Ya katanya, silakan. Itu sebelum beliau ditangkap ya? Setelah. Oh setelah ditangkap? Setelah beliau ditangkap. Ini koalisi ini kan setelah beliau ditangkap. Karena pileg sendiri setelah beliau ditangkap. Dan koalisi ini lahir setelah pileg. Iya. Koalisi KAB Jilid 2. Jilid 2. Oke bang, kemudian kita lanjut ini. Kemarin MA memutuskan menolak gugatan Pak Irwandi Yusuf. Artinya PNA sah secara hukum ya di tangan abang nih. Tapi kan ada permasalahan yang kemudian muncul bang, seperti misalnya SK Kemenkumham. Itu bagaimana prosesnya saat ini bang? Sebenarnya KLB itu setelah memenuhi syarat untuk KLB itu sudah sah KLB. Tetapi ada yang tidak puas, yaitu mantan Ketua Umum Pak Irwandi tidak puas, menggugat ke pengadilan. Salah satu materi gugatan adalah meminta pengadilan membatalkan KLB. Karena yang bisa membatalkan Kongres dan Kongres luar biasa itu adalah pengadilan. Ketika pengadilan menolak semua materi gugatan, berarti KLB itu yang sudah sah disah lagi oleh pengadilan. Penguatan ya. Penguatan. Dikeluarkan ya. Jadi sah dan sah. Ini ditolak lagi sama MA berarti tambah sah bang. Sah. Nah tidak persoalan. Ini kan ada persyaratan KLB. Bahkan surat Kumham tidak pernah mengirim kepada saya ketika kita meminta untuk segera di-SK-kan. Jawaban Kumham adalah belum bisa di-SK-kan karena ada gugatan. Bukan karena tidak lengkap persyaratan, karena ada gugatan. Berarti ini nanti SK di Kemenkumham bang, memang SK lama, artinya cuma pergantian nama jabatan, atau buat SK baru lagi? Ini karena Kongresnya perbaharuan SK. Perbaharuan SK. Perbaharuan AD, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini kan Kongres. Forum tertinggi penyelesaian konflik adalah Kongres atau Kongres luar biasa. Ketika Kongres sudah dilakukan berarti itu memang partai sedang menyelesaikan sebuah masalah yang besar. Sedang masalah yang besar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua bang, di DPRA sekarang kita ada 6 kursi bang. Saya tahu 6 kursi itu kayaknya ini sekarang terbelah juga bang. Artinya enggak aman berarti. Aman. Artinya berarti ke depan ini kan timbul pertanyaan kemarin misalnya
ada istri Pak Irwandi, Bu Darwati kan. Kita tidak tahu nih posisi beliau seperti apa Bang di partai, dan juga satu sisi sebagai istri. Bagaimana Abang selaku ketua PNA yang baru melihat sosok beliau, karena kemarin Bu Darwati juga sempat melakukan perlawanan terhadap KLB. Ini bagaimana sikap orang Abang? Sikap saya dalam berpolitik, untuk mencari kesempurnaan kita harus menghargai perbedaan. Oke. Saya melawan KLB kemarin. Yang pertama karena mantan ketua umum adalah suami beliau, kita harus pahami. Ada kesalahan-kesalahan seorang kader, seorang pengurus, kita juga harus mengkaji jasa-jasa beliau. Jadi jangan dengan lupa kepada jasa-jasa orang. Karena PNA tidak mengarah ke situ. PNA sekarang adalah mengarah kepada rekonsiliasi, bersatu kembali, memperbesarkan partai yang kita cintai ini. Tidak ada bicara ini nanti kalau kita menang, yang versi Pak Irwandi Yusuf kita pecat, kita PAW. Tidak ada di partai PNA sekarang. Berarti bukan hanya parlemennya Bang, maksudnya kemarin anggota yang juga sempat fight dengan orang Abang, sempat melawan KLB juga kita welcome, bahkan saya panggil, cuma Aceh Jaya saya panggil duduk bersama, Tamiang saya panggil, baru kemarin mereka pulang saya panggil. Bagaimana sikap kalian? Kalau sikap saya, karena dari dulu di situ tidak ada kursi, sekarang alhamdulillah dapat 3 kursi di bawah pemimpinan Effendi. Nah, saya apresiasi. Jadi kita jangan memberi sanksi kepada orang yang tersalah sementara tidak ada apresiasi kepada yang bekerja benar. Ini kan perbedaan, kadang-kadang orang ini serba salah. Ini harus memilih mana. Saya sayang dengan Bang Tio, saya sayang dengan Pak Irwandi. Nah, ketika kami yang berseteru, mereka harus memilih mana. Ini kan bingung kadang-kadang. Makanya kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka. Karena mereka juga bagian daripada yang membesarkan partai. Artinya sikap Abang ke depan memberikan, berarti udah selesai Bang, semua yang berlawanan dengan DPW ya Bang, kalau DPW yang kemarin yang sempat berseberangan dengan Abang, semuanya sudah Abang panggil? Enggak semua juga. Ini kayak Sabang, PLT-nya Sayyidi Abu Bakar, dia tidak ada pengurus di situ. Kita juga harus buat bentuk pengurus baru. Enggak mungkin, itu kesalahan besar sebenarnya waktu itu. Pak Irwandi meng-SK-kan PLT DPW Sabang, ketua Mahkamah Partai. Kan tidak mungkin. Ketika ada kasus di Sabang, dia yang berkasus, dia yang menyelesaikan, karena dia Mahkamah Partai. Nah, berarti yang parlemen tadi Bang, ini juga tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Abang secara person sudah berjumpa dengan Bu Darwati? Saya WA Bu Darwati kemarin, dia balas, dia tidak ada masalah, cuma dia minta izin sama Pak Irwandi. Karena kan kalau mau ketemu harus minta izin suami dia. Dia balas WA saya, mau lihat bukti. Enggak, ada yang menarik sebenarnya, tidak perlu Abang nampakkan WA sebenarnya waktu pelantikan, karena Serambi juga sempat merekam foto bagaimana Abang, Bang Reza, Bang Palepi, Kirani, Bu Dar, kemudian ada beberapa orang lagi sampai salam komando kan. Nah di sini walaupun itu memang politik itu ya pencitraan Bang kan, tapi memang tergambarkan bahwa memang PNA ini satu gitu kan. Nah berarti ke depan selain Bu Dar itu tadi juga kan ada beberapa orang di pengurus DPP saya lihat kemarin, karena sempat buat konferensi pers melakukan perlawanan gitu. Apakah dengan mereka Abang, dengan pengurus DPP versi Irwandi juga sudah bertemu? Ada yang bertemu, ada yang tidak. Kita pokoknya siap Bang ya untuk menerima kembali mereka. Bagi kita tidak ada masalah apa-apa. Cuma ini kenapa harus kita ganti ketua umum, harus buat KLB. Kita juga tidak lupa berterima kasih banyak kepada Pak Irwandi yang telah mendidik kita untuk mandiri. Kita juga tidak akan melupakan jasa Pak Irwandi Yusuf.